Puji Tuhan, Shalom saudaraku, Happy Sunday. Saat ini kita masih tetap beribadah di rumah, tapi kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada minggu hari ini ya Bapa. Kalau kami masih boleh ada Tuhan, untuk sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu juga Tuhan mendengarkan firman-Mu sebentar yang akan ditabur ya Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi setiap masalah kami. Kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan memuji nama Tuhan. Kita percaya kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sungguh lagi nanya puji ini dengan sorak-sorai. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kasih setia Tuhan terhadap kita tak pernah berubah. Walau gunung-gunung beranjak, walau dunia ini penuh dengan banyak cobaan, tapi kita percaya hanya kepada Tuhan. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kita percaya
kita tetap setia di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu setia pada kita semua. Puji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, kita percaya, kita mau Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Seperti apa kita setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bisa lagi katakan pujian dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, kau dapatiku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur sebab kau setia. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih, kau begitu baik, kau begitu setia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu setia bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar firman-Mu akan ditabur oleh hamba-Mu ya Bapa. Kau pakai lidah dan bibirnya Tuhan Yesus menjadi penyalur berkat-Mu ya Bapa.
sekiranya nampak hanya kemuliaan-Mu saja Bapa. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami ingin menjadi pelaku Tuhan, pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman GB Zaman Cengkong yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kembali dengan saya, ya. Kita akan dengarkan sharing firman Tuhan pada saat pagi ini. Tapi sebelum itu kita akan datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami datang kepada Engkau pada saat pagi ini. Kami percaya, meskipun kami tidak beribadah di gereja Tuhan, tetapi kami tetap memiliki kerinduan untuk selalu datang kepada Engkau untuk mendapatkan berkat firman-Mu Tuhan. Pada saat pagi ini, kami percaya kami akan mendapatkan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Kali ini adalah saya yang kedua kali menyampaikan sharing firman Tuhan. Yang pertama kemarin saya sharing firman Tuhan dengan topik percaya meskipun tidak melihat. Dan pada saat yang kedua ini, saya akan sharing firman Tuhan dengan topik tetap setia. Ya. Sangat singkat, tetap setia. Hanya 2 kata, tetap dan setia. Haleluya. Singkat, tetapi bila kita lakukannya, akan menghasilkan berkat yang sungguh luar biasa. Bila kita melakukannya, kita akan mendapatkan buah yang sungguh luar biasa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kesetiaan selalu dituntut. Ya. Kesetiaan terhadap kekasih, kesetiaan dalam pekerjaan kita, kesetiaan terhadap pasangan kita, kepada istri maupun kepada suami. Apapun yang kita lakukan, jika kita lakukan dengan setia, pasti menghasilkan berkat yang sungguh luar biasa. Di dalam keluarga, kepada suami dan juga istri, apabila kedua yang setia, saya yakin keluarga itu akan diberkati, akan menjadi keluarga yang bahagia. Saya tidak bicara soal uang, ya, sedang soal kekayaan. Tidak berpatokan dengan materi. Tapi apabila keluarga itu melakukan saling setia, saya yakin keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan, memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita kepada Tuhan? Ya, Tuhan tidak meminta banyak kepada kita. Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Ya. Tetap setia kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Berkomitmen, berpegang teguh bahwa Tuhan adalah satu-satunya harapan hidup kita. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kita percaya. Tidak meninggalkan Dia apapun yang terjadi. Tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya. Dalam kondisi kita senang, dalam kondisi kita baik, dalam ekonomi yang baik, mungkin kita masih bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Ya. Bagaimana jika hal sebaliknya? Ekonomi kita jatuh, kita menghadapi jalan buntu, doa-doa kita yang sudah kita naikkan tidak dijawab-jawab, sakit penyakit, keluarga di dalam ambang kehancuran, anak kita sakit-sakitan, bisakah kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik? Di sini kita dituntut yang namanya sebuah kesetiaan. Tuhan Yesus sungguh setia kepada kita. Meskipun terkadang hidup kita ya tidak setia kepada Tuhan, Tuhan Yesus tetap setia kepada Tuhan. Sebelum kita jauh ya ke dalam sharing firman Tuhan, kita akan baca dulu di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 ya. Kita baca firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 13. Di sini dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Ya, di dalam Ulangan 28 ayat 13. Jika pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ya. Bila kita mendengarkan perintah Tuhan dengan setia, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Kalau kita baca firman Tuhan ini selengkapnya ya, kita akan menjadi kepala, kita tidak akan meminjam, kita akan memberikan pinjaman, ya, kita akan mengangkat kita tinggi-tinggi dan sebagainya ya, apabila kita melakukannya dengan setia. Ya, di situ dalam Ulangan ayat 28 ayat 13. Ya. Setia atau tidak, Bapak Ibu ya teman-teman semua, itu adalah pilihan. Pilihan hidup kita. Apalagi katanya zaman sekarang mah susah loh cari pasangan yang setia ya. Dunia mengatakan demikian. Susah loh cari pacar yang setia katanya. Ya. Itu di dalam dunia. Ya. Tetapi anak-anak Tuhan kita percaya bahwa kita adalah setia di dalam segala hal. Khususnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jika kita setia, kita pasti menghasilkan buah yang sungguh luar biasa. Ya. Yesus ketika dia ada di dunia ini, Tuhan pun setia kepada kita. Setia menembus dosa-dosa kita. Setia sampai finish. Di manakah puncak kesetiaan Tuhan Yesus? Puncak kesetiaan Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Ya, itu puncak kesetiaan Tuhan Yesus. Perjalanan hidup Tuhan Yesus dalam dunia ini mengadakan mujizat, ya, membangkitkan orang mati Lazarus, memulihkan yang lumpuh, menjelikan yang buta, banyak pekerjaan mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi puncak kesetiaan Tuhan Yesus adalah ketika dia menderita di atas kayu salib. Finish. Sangat-sangat finish. Ya. Itu akhir hidup Tuhan Yesus dalam dunia ini. Meskipun dia akhirnya dibangkitkan. Ya. Di manakah bukti puncak kesetiaan kita kepada Tuhan? Di dalam kondisi yang sangat sulit. Ya. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Ya. Kita kehilangan pekerjaan kita. Mungkin kita sudah menghadapi puncak kesetiaan kita diuji kepada Tuhan. Kondisi ekonomi kita ada di posisi yang paling dalam, di titik nol sekalipun. Tuhan menguji kita. Tuhan izinkan semua terjadi. Hanya Tuhan yang inginkan satu dalam kehidupan kita. Apakah kita setia atau tidak kepada Tuhan? Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh banyak Alkitab ya. Tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka yang setia dan tidak setia. Ya, ada Yunus yang tidak setia kepada Tuhan. Ada Naomi yang meninggalkan Yerusalem ke Moab. Ada Hawa yang tidak setia kepada Tuhan, kepada Allah. Dia memakan buah yang Tuhan katakan kamu tidak boleh memakan buah itu. Dan hasilnya manusia kena kutuk karena Hawa tidak setia kepada Tuhan. Tetapi ada tokoh Alkitab, ada hamba-hamba Allah banyak di sini yang setia kepada Tuhan. Ya. Ada Ayub yang setia kepada Tuhan, kepada Allah. Meskipun dia kekayaannya semua habis, anak-anaknya diambil oleh Allah, istrinya meninggalkan dia, dan yang lebih parah lagi, tubuhnya penuh dengan penyakit, berbau busuk. Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Apakah Ayub mengutuk Allah? Apakah Ayub mengatakan bahwa Allah itu kejam, Allah itu jahat? Tidak. Ayub tetap setia kepada Tuhan, dan hasilnya Tuhan memberkati dia berlipat kali ganda. Semuanya sudah hilang, karena Ayub sudah setia, sudah menang, Tuhan memberkati dia berlipat kali ganda. Ada Yosua yang setia, sehingga Yosua boleh masuk ke tanah Kanaan. Musa, Harun gagal, karena dia kalah, meskipun dia menjadi pemimpin, membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Allah hanya mengizinkan dia melihat tanah Kanaan, tetapi tidak masuk. Karena apa? Musa tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Yosua setia dan taat, dia masuk ke tanah Kanaan. Ada Abraham yang setia kepada Allah. Abraham adalah bapak orang percaya. Allah janjikan bahwa keturunanmu banyak yang bagaikan bintang di langit. Sangat banyak. Tuhan Allah sudah janjikan itu. Tetapi dalam usia lanjut, dinanti-nantikan anaknya. Mana anaknya tidak ada.
Tetapi Abraham tetap setia kepada Tuhan, menanti-nantikan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, hingga pada suatu saat Allah memberikan anak sulung buat dia, Ishak namanya. Selama berpuluh-puluh tahun menanti-nantikan janji Tuhan, akhirnya Abraham memiliki anak. Abraham cukup setia, sungguh luar biasa. Dia menantikan dan dia menerima janji Tuhan, kamu akan memiliki anak. Wow, sungguh luar biasa. Tetapi ini bukan puncak kesetiaan Abraham, saya katakan. Ya, kita melihat menunggu berpuluh-puluh tahun anak tunggalnya itu bukan puncak kesetiaan Abraham. Puncak kesetiaan Abraham diuji ketika dia harus mengorbankan anaknya Ishak ini sebagai korban bakaran pada Allah. Pada suatu saat Allah mengatakan, korbankanlah anakmu satu-satunya Ishak sebagai korban bakaran padaku di tanah Moria. Ya, anak satu-satunya yang sudah ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, Tuhan berkata, korbankanlah itu sebagai korban bakaran. Kalau dilihat-lihat, Allah sungguh kejam. Kalau kita pikir-pikir, wah, Allah jahat juga. Ya. Kenapa? Yang sudah ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, Tuhan ingin mengambil. Ya. Di sini bukti kesetiaan Abraham diuji. Ya. Kalau kita punya anak satu-satunya, ya, anak itu pasti kita sayangi lebih dari apapun. Kalau kita punya anak satu-satunya, pasti anak itu kita manja. Apapun yang dia mau, kita kasih. Sebab anak satu-satunya dan didapat dalam usia yang sudah lanjut. Tuhan berkata, korbankanlah anakmu. Dan Abraham lakukan. Abraham tetap setia. Dia pergi ke tanah Moria bersama hambanya, bersama anaknya Ishak, membawa kayu bakar, membawa pisau untuk menyembelih. Sebab korban bakaran itu adalah bagaikan menyembelih domba. Ya, ada apinya. Dia pergi ke tanah Moria. Ya. Si Abraham ini saya yakin hatinya sangat galau, sangat sedih. Ya. Sangat kacau hatinya. Tetapi dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham harus taat kepada Allah. Terlebih lagi ketika di jalan, Ishak berkata kepada ayahnya, Bapak ini kayunya, Bapak ini pisaunya, di mana dombanya? Ya. Ayah, ini ada kayunya, sudah lengkap semuanya. Ini sudah ada apinya, ini sudah ada pisaunya. Di manakah dombanya, ayah? Wah, saya yakin Abraham pasti menangis dalam hati. Dalam hati, Tuhan, jangan izinkan ini terjadi. Tetapi dia harus taat. Si Abraham tidak berkata kepada Allah, jangan Tuhan, aku tak sanggup. Jangan anakku Tuhan, budak-budakku saja. Tidak. Abraham tidak mengatakan, Tuhan jangan Tuhan, aku tak sanggup. Itu anakku satu-satunya. Bagaimana jika nanti anakku kukorbankan, bagaimana dengan istriku Sarah? Ambil saja semua kekayaanku. Tidak. Ya. Abraham hanya cukup taat dan setia kepada Tuhan. Ketika dia pergi ke tanah Moria, apakah ada malaikat yang mengatakan kepada Abraham, Abraham, pergi saja ke tanah Moria. Nanti di atas sana, di tanah Moria, Tuhan sudah menyediakan domba untukmu. Pergi saja, jangan takut. Tidak ya. Abraham hanya taat, hanya pergi. Dia tidak menyangka kalau di sana itu ada domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, ketika dia meletakkan kayu-kayunya di tanah Moria, mengikat Ishak, kaki dan tangannya, ditaruhin di atas kayu itu, ya, diambilnya pisau. Ketika ia ingin menyembelih anaknya itu, pisaunya sudah di tangan, Tuhan menahan tangan Abraham dengan berkata, Abraham, tahan. Aku tahu bukti ketaatanmu, bukti kesetiaanmu. Jangan korbankan anakmu Ishak. Lihat, ada domba tersangkut di sana. Ambillah itu sebagai korban bakaran kepadaku. Di sini puncak kesetiaan Abraham. Ya, anak satu-satunya harus dikorbankan. Tetapi Abraham menang. Ya. Abraham telah menang
dia menjadi bapa orang percaya. Ya, di mana ke puncak kesetiaan kita kepada Tuhan? Ya, apakah hanya karena anak kita sakit lalu kita mengeluh, lalu menyalahkan Tuhan? Tuhan kau jahat. Apakah karena usaha kita sepi, ya, mengalami kebangkrutan, lalu kita mengalahkan Tuhan? Tuhan gimana ini engkau jahat? Lalu kita tidak setia kepada Tuhan. Jangan kau tinggalkan Tuhan. Jangan kau tinggalkan Yerusalem. Jangan kita tinggalkan Yerusalem. Naomi meninggalkan Yerusalem ketika Yerusalem mengalami kekeringan, kelaparan. Dia pergi ke Moab dengan menyangka di Moab hidupnya lebih baik. Siapa sangka penderitaan di tanah Tuhan nyatanya lebih baik daripada di kota lain, bukan milik Allah dan kondisinya lebih baik. Nyatanya tidak lebih baik. Dia pergi ke Moab bersama keluarganya, suaminya dan 2 anaknya. Dengan maksud, dengan keinginan supaya kondisi hidupnya lebih baik. Memang untuk sementara waktu mungkin keluarganya lebih baik dari Yerusalem yang penuh dengan kelaparan pada waktu itu. Tetapi ingat, bukan awal yang menentukan, tetapi akhirnya yang menentukan. Tuhan ambil suaminya ketika dia di Moab, suaminya dipanggil Tuhan, tinggal kedua anaknya. Bukan hanya itu saja, Tuhan mengambil anak yang satu di Moab, tinggal satu. Bukan itu saja, Tuhan mengambil anak yang satu lagi di Moab. Sekarang tinggal tidak ada siapa-siapa kecuali kedua menantunya. Suaminya dan kedua anaknya diambil Tuhan di Moab. Dengan maksud pergi ke Moab dengan kondisi supaya lebih baik, nyatanya Tuhan mengambil sesuatu yang dia kasihi. Sekarang hanya tinggal 2 menantunya. Pergi kembali ke Yerusalem dengan tidak membawa apa-apa. Suami tidak ada, kedua anaknya tidak ada, hanya kedua menantunya. Jangan kau tinggalkan Yerusalem. Keadaanmu tidak menjadi lebih baik. Yang ada, hidupmu menjadi semakin jatuh ke bawah. Contoh, Naomi, hidupnya bukan semakin lebih baik, malah hidupnya semakin jatuh ke bawah. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, teman-teman kasih oleh Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Kondisi saat ini, hidup kita tidak tergoyahkan. Ya. Mungkin sebagian kita merasa nyaman dengan hidup kita, merasa tidak ada apa-apa, wah adem-adem aja hidup kita. Hati-hati juga. Ya. Hati-hati juga, apalagi selama ini kita tidak beribadah kepada Tuhan. Wah enak loh tidak beribadah ke gereja setiap minggu, wah nyaman loh, enakan di rumah nih main handphone, ya, lihat YouTube, lihat TV, wah nyaman nih. Ya, hati-hati. Ya, ada ilustrasi, ya kalau Bapak Ibu ingat yang disampaikan oleh Ibu Gembala atau Bapak Gembala, ya, yang ilustrasi monyet naik ke atas pohon kelapa, ya. Ketika monyet itu di atas ke pohon kelapa, ya, ada angin bermaksud untuk menjatuhkan monyet itu. Ya. Datanglah angin topan, angin puyuh meniup pohon kelapa itu. Ya. Dikencangkanlah angin itu, pohon itu goyah. Ya. Tetapi monyet itu berpegangan dengan pohon kelapa. Si angin ini berkata, wah monyet ini kuat, dia tidak jatuh. Ayo kita kencangkan lagi angin topannya, semakin kencang. Kita jatuhkan monyet itu. Anginnya semakin kencang, angin topannya semakin kencang, tetapi si monyet ini semakin kuat pegangan pohon kelapa. Ya, akhirnya si angin topan ini angkat tangan. Ya, monyet ini kuat sekali pegang pohon kelapa. Monyet itu tidak jatuh, Bapak Ibu, ya. Tetapi si angin mulai berkata, wah kita tidak kuat menjatuhkan monyet itu. Semakin kita tiup kencang angin kita, monyet itu semakin pegangan, semakin kuat kepada pohon kelapa itu. Ayo kita tiup pelan-pelan. Kita kasih dia angin sepoi-sepoi, angin yang sejuk. Lalu ditiupkanlah angin yang sepoi-sepoi itu. Push. Angin yang pelan. Push. Anginnya adem sekali. Ya. Anginnya pelan, ditiuplah monyet itu. Ya. Yang tadi monyet itu berpegangan pohon kelapa, memeluk pohon kelapa, tapi sayang, karena hawanya enak, anginnya sepoi-sepoi, ya Bapak Ibu, ya, monyetnya mulai mengantuk, mulai melengah. Ya. Lama-lama ikatan tangan yang dipegangan pohon kelapa itu mulai tidak kuat.
Lalu mulailah terlepas pegangannya dari pohon kelapa itu. Lalu dia jatuh ke tanah dari atas pohon kelapa. Gedebuk, matilah dia. Ya. Jangan lengah. Terkadang iblis memakai cara terbalik. Kita yang kuat menghadapi percobaan, semakin kita menghadapi percobaan, kita semakin setia. Hati-hati juga dengan hal ini. Ya. Terkadang iblis memakai cara dengan kenyamanan hidup kita. Ya. Nyaman, enak lu tidak beribadah, ditiup angin sepoi-sepoi, di rumah ngantuk. Ya. Lama-lama kita malas, betul-betul malas baca Alkitab, tidak lagi mendengarkan pujian. Ya. Lama-lama iman kita mengantuk, lalu pegangan ke pohon kelapa itu terlepas, monyet itu lalu jatuh mati. Demikian juga iman kita. Bisa-bisa iman kita jatuh dan mati iman kita, tidak setia kepada Tuhan. Bagaikan Etikus ketika ia mendengarkan khotbah Paulus, dia mengantuk, jatuh dia dari lantai atas ke bawah. Pluk, mati dia. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, dalam kondisi sulit, kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam kondisi nyaman-nyaman saja, dalam kondisi angin sepoi-sepoi, juga tetap setia pada Tuhan. Ingat, setia itu adalah pilihan. Kita berhak hidup setia dan kita juga punya hak untuk hidup tidak setia. Ada berkat bagi kita yang setia kepada Tuhan. Ada buah, ada kutuk apabila kita tidak setia kepada Tuhan. Hawa mendapatkan kutuk karena dia tidak setia kepada Allah, memakan buah yang Tuhan katakan tidak boleh. Naomi meninggalkan Yerusalem, apa yang dia dapat? Bukan berkat yang dia dapat, malah sebaliknya. Ya, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap katakan Tuhan Yesus baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca lagi firman Tuhan, ya sebelum saya akhiri firman Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara engkau terhadap yang jahat. Ya. Tuhan Yesus setia kepada kita, meskipun terkadang kita tidak setia kepada Tuhan. Ya. Tuhan tetap setia, sekali lagi katakan, meskipun terkadang iman kita lengah, ya, tanpa kita sadari kita menjauh, tidak melakukan lagi kehendak Tuhan, tidak mengasihi Allah, tetapi di sini dikatakan Tuhan tetap setia. Jadilah pelaku firman yang luar biasa. Ya. Ketika bangsa Israel pada zaman perjanjian lama, raja-raja perjanjian lama, ada Daud yang setia kepada Tuhan. Ya. Ada Daud, setelah Daud ada Salomo yang setia kepada Tuhan. Kerajaannya diberkati oleh Allah karena Daud setia kepada Allah meskipun ada dosa-dosa yang dia lakukan. Dan ada Salomo. Dan pada waktu itu adalah raja yang paling kaya, Salomo. Tetapi pada masa tuanya si Salomo ini melakukan hal yang jahat pada Tuhan. Dia mulai mendirikan tembok-tembok penyembahan pada Baal, ya, bukit-bukit pengorbanan pada Baal, pada patung-patung dan sebagainya, sehingga Allah murka. Dan anaknya Salomo, anaknya lagi mulai meninggalkan Allah, ya. Yerusalem dihancurkan, Israel dipecahkan, kerajaannya dibuang, ya, menjadi budak negara lain dan sebagainya. Tetapi ada keturunan Salomo di sini, nama Hizkia. Ya. Pada waktu itu banyak nabi-nabi Tuhan yang dibunuh, ya, karena mereka berbalik jahat kepada Allah. Tetapi ada Hizkia, dia diselamatkan. Ya. Dia menjadi raja yang paling lama pada waktu itu, ya. Sebelum dia, Ahad adalah raja yang jahat. Ya, itu dia ayahnya Hizkia. Ya. Tetapi Hizkia mulai merobohkan bukit-bukit pengorbanan kepada Baal. Dia mulai setia kepada Tuhan. Di sinilah Tuhan mulai kembali memperhatikan Israel. Ya. Hizkia diselamatkan. Israel dikepung oleh ratusan ribu, ya, bangsa lain, tetapi semuanya dimusnahkan oleh Tuhan. Hizkia dimenangkan, dia selamat. Karena apa? Setia
Hizkia setia pada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, demikian sharing firman Tuhan. Ya, saya percaya di sini kita boleh saling melengkapi, saling belajar. Ya. Saya juga tidak sempurna, tapi kita sama-sama belajar tentang tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian kita, selidiki aku, ubah hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan, kepadamu Tuhan. Sampai akhir hidup kami tetap setia kepada Engkau. Bukan awal yang Kau ingini Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi finish akhir hidup kami itulah Kau inginkan. Sampai akhir hidup kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya dan Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau datang, Kau dapati kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ingin tetap setia kepada Engkau Yesus Tuhan. Kondisi senang maupun dalam kondisi susah, kondisi baik maupun kondisi yang paling sulit sekalipun Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau. Karena kami tahu di balik kesetiaan kami kepada Engkau ada berkat, ada buah yang sungguh luar biasa yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat pagi ini. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami semuanya. Berkati semua jemaat-Mu, GB Jemaat Cengkong Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan Tuhan, Kau buka jalan. Mereka yang menghadapi jalan buntu, Kau buka jalan. Mungkin ada jemaat-Mu yang sakit pada saat pagi ini Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah buat jemaat-Mu, GBI Jemaat Cengkong. Di dalam nama Yesus, ini doa kami dan syukur kami yang kami naikkan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Engkau akan memberikan pinjaman dan tidak meminjam. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu. Engkau akan tetap naik dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati.